Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jen Susantuka, kelas A semester 3 dengan NIM 19030300021, Prodi Sosiologi. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan sedikit dari ujian akhir semester dengan mata kuliah metode penelitian sosial. Paradigma penelitian sosial. Yang pertama, Kuhn dan paradigma ilmu pengetahuan. Merefleksikan perkembangan historis ilmu pengetahuan, Kuhn menyangkal pemahaman tradisional ilmu pengetahuan sebagai perkembangan kumulatif dan linier dari akuisisi baru. Menurut konsepsi tradisional, penemuan tunggal dan penemuan akan ditambah ke badan pengetahuan sebelumnya dengan cara yang sama seperti batu bata, ditempatkan satu di atas satu yang lain dalam konstruksi sebuah bangunan. Kuhn mengilustrasikan argumennya dengan koleksi contoh yang kaya dari alam sains, terutama dari fisika. Misalnya, dia mengutip perkembangan fisika optik yang saat ini ditafsirkan dalam istilah kuantum. Kuhn mendefinisikan sains norma sebagai fase-fase dalam disiplin ilmiah, di mana paradigma tertentu yang cukup disetujui oleh komunitas ilmiah mendominasi. Interpretasi konsep paradigma ini dalam kerangka perspektif teoritis keseluruhan yang tidak mengecualikan perspektif lain, tetapi bersaing terbuka dengan mereka, tentu saja merupakan interpretasi yang paling luas dan sesuai dengan penggunaan istilah saat ini dalam ilmu sosial. Yang kedua yaitu 3 pertanyaan dasar. Dalam perspektif filosofis yang menghasilkan dan menyertai pertumbuhan penelitian sosial, dapatkah kita mengidentifikasi visi yang cukup umum, kohesi, dan bekerja untuk dicirikan sebagai paradigma? Memang, ada kesepakatan luas di antara para ahli bahwa 2 kerangka acuan umum secara historis berorientasi pada penelitian sosial sejak awal, visi empiris dan visi humanis. Pertanyaan ontologi ini adalah pertanyaan tentang apa? Ia menyangkut sifat dan realitas sosial. Ini menanyakan apa dunia fenomena sosial adalah dunia nyata objektif yang berkahi dengan keberadaan otonom di luar pikiran manusia dan independen dari interpretasi yang diberikan oleh subjek. Yang kedua, pernyataan epistemologis. Ini adalah pertanyaan tentang hubungan antara siapa dan apa, dan hasil dari hubungan ini. Ini berkaitan dengan kemampuan mengetahui realitas sosial dan di atas segalanya berfokus pada hubungan antara pengamat dan realitas yang diamati. Yang ketiga, pertanyaan metodologis. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana realitas sosial dipelajari. Oleh karena itu, ia menganggap instrumen dari teknik proses kognitif. Yang keempat, oleh karena itu, ketiga pertanyaan tersebut saling terkait, bukan hanya jawaban masing-masing dipengaruhi oleh jawaban dari 2 pertanyaan lainnya. Yang ketiga yaitu positivisme. Sosiologi lahir di bawah naungan positivis. Di pertengahan abad ke-19, ketika penyelidikan fenomena sosial berkembang menjadi subjek studi ilmiah, paradigma ilmu pengetahuan alam berkuasa. Menurut Comte, nabi positivisme sosiologi abad ke-19 peroleh sudut pandang positivis dalam suatu ilmu merupakan titik akhir dari suatu tren yang sebelumnya telah melewati tahap teologis dan metafisika. Tujuan utama kami adalah untuk memperluas cakupan rasionalisme ilmiah untuk mencakup perilaku manusia,
apa yang disebut positivisme kami hanyalah konsekuensi dari rasionalisme ini. Ontologi realisme naik posisi ini bermula dari segala sesuatu yang telah dikatakan mengenai kodifikasi realitas sosial dan dapat diekspresikan secara ringkas oleh dua posisi: metodologi eksperimental dan manipulatif, metode dan teknik penelitian positivisme. Yang keempat yaitu neopositivisme dan post-positivisme. Sepanjang abad ke-20, pendekatan positivis terus-menerus direvisi dan disesuaikan dalam upaya untuk mengatasi batas-batas instruksinya. Salah satu revisi utama dari positivisme abad ke-19 dibuat oleh mazhab yang dikenal sebagai positivisme logos, yang memunculkan neopositivisme sudut pandang baru, menetapkan peran sentral untuk kritik sains dan mendefinisikan kembali tugas filsafat yang meninggalkan teoritas yang luas untuk melakukan analisis kritis dan teori-teori yang diuraikan dalam disiplin ilmu tunggal. Apa arti konsepsi sains dan pengetahuan ilmiah dibagi penelitian sosial? Apa akibat dari prosedur operasional dan teknik penelitian? Konsekuensi utama adalah berkembangnya cara baru tentang realitas sosial menggunakan bahasa yang dipinjam dari matematika dan statistika. Yang kelima yaitu interpretivisme. Dua versi paradigma positivis telah disajikan: perspektif awal abad ke-19 dan revisi kritisnya dilakukan pada tahun 1930-an dan sekali lagi pada tahun 1970-an. Paradigma yang disajikan pada bagian ini mengalami perkembangan yang hampir simetris. Secara umum, filsuf Jerman Wilhelm Dilthey dikreditkan dengan serangan kritis pertama terhadap saintisme Comte atas nama otonomi ilmu manusia, dalam arti bahwa mereka tidak homolog dengan ilmu alam, tetapi hanya dengan Max Weber perspektif baru masuk sepenuhnya ke dalam bidang sosiolog. Mengenai poin pertama, sepanjang hidupnya Weber menegaskan kembali perlunya ilmu sejarah dan sosial terbebas dari penilaian apapun. Kembali perlunya ilmu sejarah dan sosial. Namun, kesadaran tentang masalah dipertajam dengan keterlibatan Intes dalam politik dan kemudian oleh pertanyaan-pertanyaan etis yang timbul dari ancaman perang dunia yang akan segera terjadi. Melebihi kemampuannya untuk memberikan jawaban yang tegas, sementara penilaian nilai harus dijauhkan dari ilmu sejarah dan sosial. Nilai akan menurut Weber pasti akan mempengaruhi pihak objek studi sehingga mengambil peran panduan bagi peneliti. Oleh karena itu, kebebasan dari nilai merupakan syarat pertama untuk objektivitas dan ilmu sosial. Bagi Weber, memahami tindakan individu berarti memperoleh sarana yang cukup untuk memperoleh informasi untuk memahami motif di baliknya. Yang keenam yaitu catatan akhir, radicalization, kritik dan kecenderungan baru. Ini adalah proses reduksi progresif, karena itu disebut
reduksionisme yang melalui berbagai fase. Pertama, batas-batas eksploitasi teoritis, mencuit, pertanyaan, verifikasi, konfirmasi, hipotesis, Ars Probdi, ditekankan dengan mengorbankan penemuan, yaitu Ars Inveniendi. Interpretivisme pun tak kalah terekspos kritik, bukan modal asli Weber melainkan interpretasi selanjutnya yang mendapat kecaman seperti yang telah kita lihat. Hal ini membawa konsep asli orientasi terhadap individu secara ekstrem. Sebaliknya, aliran pemikiran sosiologis baru yang berkembang dari tahun 1960-an dan seterusnya menonjolkan karakter subjektif dari model asli Weber dan mengalihkan pengertian mereka ke dunia kehidupan sehari-hari dan interaksi antara subjek. Kedua pendekatan interpretatif sekali lagi karena fokusnya pada individu dituduh mengabaikan objek-objek yang seharusnya berdiri di pusat refleksi sosiologis institusi. Dengan demikian, hal ini diduga mengabaikan aspek masyarakat yang meskipun bersumber dari interaksi individu telah menjadi independen dari individu dan pilihannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.